Berbicara soal perang, ada pihak-pihak yang senang jika suatu hari Iran itu menang melawan Israel. Dan juga akan ada yang senang jika Israel menang melawan Iran. Lalu bagaimana meneliti segi politiknya, politik, ekonomi, sosial. Jadi akan saya kasih kepada kalian rumus. Karena perang ini adalah perang rudal-rudalan, ya, bom-boman, ya, tidak perang secara fisik, secara bisa diistilahkan perang medan, ya. Jadi langsung via darat, tapi main rudal-rudalan seperti itu. Siapa yang akan menang? Siapapun yang akan menang, dialah yang paling rugi. Itu jawaban dari saya, ya. Loh kok bisa? Misalnya begini. Misalnya kalau Israel menang melawan Iran, menang, ya, dia menang, ya, terus secara kekuatan militer misalnya Iran rugi, ya, atau secara korban Iran banyak korbannya, tetapi Israel misalnya menang perang, ya, tapi Iran nyerah duluan misalnya ya, jangan marah dulu, ya. Misalnya Israel menang, Iran menyerah duluan, ya. Yang merasa menang, yang bilang saya ini menang, berarti dia yang akan cepat bangkrutnya dan akan cepat hancur negaranya. Kenapa kok begitu? Ya, kalau menang berarti dia kan menunjukkan bahwa dia membutuhkan banyak bantuan dari negara lain seperti Amerika Serikat ini dan itu, ya, dan dia yang pertama kali mengorbankan perang, ya. Karena dia sudah rugi banyak, keluar banyak. Nanti akan terjadi krisis ekonomi besar yang efeknya akan kena ke Amerika dan juga termasuk akan kena ke Indonesia, ya. Kemudian Iran, walaupun dia rugi tapi dia mengumumkan untuk kalah, dia masih akan bertahan, ya. Dia masih akan bertahan. Mungkin sistem wilayatul faqih akan tetap ada, namun Khamenei diganti dengan Khamenei yang lain, ya. Tetap Republik Islam, cuma mungkin nanti akan ada perubahan di dalam parlemen, di dalam sistem keimamahan wilayatul faqihnya, ya. Tetapi tetap, ya, mungkin nanti akan ada pembaharuan gitu aja, karena membutuhkan negara-negara lain yang investor ke negaranya untuk memperbaiki kualitas ekonomi sosialnya, ya. Namun jika Iran itu bilang saya menang, Israel dia bilang saya menyerah, berarti apa? Berarti Iran yang akan paling banyak ruginya. Iran yang paling banyak ruginya kalau dia bilang kita menang melawan Israel dan Israel sekarang benar-benar hancur, ya. Itu kalau Iran seperti itu, berarti dia akan paling rugi. Kenapa? Karena dia merasa militernya sudah cukup, tetapi korbannya banyak. Korbannya banyak, krisis di mana-mana, orang-orang pengangguran, terus inflasi, ya. Kemudian negara-negara semua akan menyalahkan Iran karena Iran terlalu ngotot untuk perang terus-menerus dan tidak mau ngajak damai, lalu merasa menang, sehingga negara-negara akan menjauhi Iran dan Iran akan semakin rugi. Walaupun di belakangnya ada Cina, Korea Utara, tetapi percuma, ya. Iran masih tetap butuh dukungan secara internasional, ya, sebagai negara yang diakui sama PBB dan negara Eropa, ya. Seperti itu, ya. Dan Iran nanti akan terjadi kudeta besar-besaran dan perang sipil, ya, yang akhirnya merubah Iran menjadi lebih sekuler dari Syiah Imamiyah
menjadi negara yang sekuler gitu, kayak Turki misalnya, kayak Turki gitu, yang sekarang itu kan Islam tapi sekuler mereka. Iran yang nanti akan rugi kalau dia mengumumkan bahwa dialah yang menang, ya. Walaupun masing-masing bilang saya menang, ini menang, ya sama-sama rugi dalam perang ini. Nah, namun siapa yang mengiklankan dirinya saya menang dalam perang ini, berarti dia harus siap dikudeta atau siap diganti, ya. Seperti itu. Ya, ini kalau kita periksa dari sisi politiknya. Dan itulah mengapa alasannya negara-negara Arab tidak memerangi Israel. Ya, dulu perang Israel, Abdul Nasir. Ya, Abdul Nasir merasa menang, lalu akhirnya gencatan senjata selesai. Akhirnya yang terjadi apa? Dikudeta. Kemudian Irak, ya, Irak waktu itu Saddam Hussein perang melawan Iran. Lalu akhirnya gencatan senjata, Irak langsung ngomong, ya kita adalah negara yang menang melawan Iran. Ya. Iran akhirnya mendapatkan dukungan negara lain untuk kembali bangkit ekonominya. Irak malah dimusuhi, diembargo sama negara barat, termasuk Amerika. Ya, lalu akhirnya hancur ekonominya ketika masuk ke Kuwait, ya, diserang sama Amerika lewat perang Teluk. Begitu juga dengan Iran. Kalau Iran mengikuti caranya Saddam, ya, ngotot seperti itu, dikhawatirkan akan bubar negaranya. Tapi kalau Iran bilang ya sudah kita gencatan senjata, damai, selesai, Israel juga bilang oke, kita damai, maka akan stabil. Negaranya Khamenei masih akan bertahan seperti itu. Karena sekarang kita ini dihadapkan dengan ekonomi globalisasi. Semua saling berhubungan, semua saling terikat. Termasuk kondisi pasar ekonomi sekarang yang lesu ya akibat perang ini. Nah, ada hubungannya kawan. Ini perang ini ada hubungannya semua. Sekian.